Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di rupiah cepat dan nanti kita akan melakukan perhitungan sistem rupiah cepat yang baru ya teman. Nah jadi teman, seperti yang kamu ketahui saat ini kalau misalnya kamu melakukan pendanaan di rupiah cepat ini, kalau kamu melakukan pendanaannya di website sama di aplikasi HP itu hasilnya bisa berbeda teman, dan pengembaliannya itu sistemnya berbeda. Kalau misalnya di HP pengembaliannya setiap 2 minggu, kalau misalnya di PC itu kita bakal dikembalikannya di akhir tenor. Nah, nanti kita bakal masuk ke hitung-hitungannya, tapi sebelum mulai, aku ingin menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita, yaitu Kak Anak Generasi Z. Halo, kok ketika saya mau pertama kali top up, pas masukin VA di BCA Public Lender, dikenakan 10.000, jadi saya nggak bisa mau top up. Apakah ini wajib dilakukan dahulu atau gimana? Nah, jadi gini ya teman, dalam kamu melakukan top up rupiah cepat, itu kamu bakal dikenakan potongan 2.750. Maka dari itu, kalau misal kamu pengen mendanai, katakan kamu pengen mendanai 10 juta, kamu masukinnya 10.2.750. Nah, aku bakal tunjukin ya, teman. Kita bakal langsung ke aplikasi BCA aja di sini. Nah, di sini kita login biasa. Kalau misalnya kamu pencet ke bagian M-Info, terus aku cek di info saldo. Nah, di sini aku udah bikin ya, teman. Saldoku jadi angkanya 10.2.750. Ini tujuannya apa? Supaya nanti aku bakal peragain coba top up dan kita bakal lihat ya, uangnya bakal jadi berapa. Harusnya bakal jadi 10 juta karena 2.750 ini bakal jadi potongan untuk biaya admin ya, teman. Ya udah, kita tinggal pencet OK di sini, kita ke aplikasi rupiah cepatnya. Kemudian kita pencet top up di sini, lalu kita tinggal salin kode virtual account ini, teman. Setelah itu, kita kembali ke aplikasi BCA kita. Kemudian di sini kamu pilih transaksi, transfer, BCA virtual account. Kalau udah, kamu tinggal paste nomornya di sini, kemudian kamu pencet OK, teman. Setelah itu, kamu pencet send. Nah, mungkin yang kamu tanyakan ada di bagian ini ya, yaitu total tagihan 10.000. Nah, maksudnya total tagihan 10.000, ini bukan potongan biayanya 10.000, tapi minimal kamu transfer adalah 10.000. Jadi gitu ya, teman. Jadi kamu nggak perlu hirauin yang 10.000 ini. Yang penting yang perlu kamu ingat adalah biaya top up itu 2.750. Jadi kamu pengen danain berapapun, tambahin 2.750 biar hasilnya bulat ya, teman. Contoh kamu pengen danain 5 juta, masukinnya 5.2.750. Kalau aku kan mau danainnya 10 juta, aku masukinnya 10.2.750. Ya udah, kita tinggal pencet OK di sini. Nah, di sini aku masukin 10.2.750 ya. Ya udah, aku tinggal pencet OK di sini. Kemudian pastikan semua udah benar, kita tinggal pencet OK. Kemudian masukkan PIN seperti biasa. Nah, di sini udah berhasil ya, teman. Kalau misalnya kita cek ke BCA-nya, kita pencet M-Info, kemudian info saldo, kemudian masukin PIN seperti biasa. Nih, kamu bisa cek saat ini saldoku udah menjadi 0 rupiah, kan? Artinya aku masukinnya 10.2.750. Kalau kita back ke aplikasi rupiah cepatnya, kita back di sini. Lihat, total saldoku sekarang udah menjadi 80 juta sekian. Tadi kan 70 juta. Dan sekarang saldo yang dapat digunakan adalah 10 juta ya, teman. Nah, jadi gitu ya buat ke anak generasi Z. Jadi kalau misalnya kamu pengen top up, kamu nggak perlu khawatir dengan angka 10.000 itu. 10.000 itu adalah angka minimal yang harus kamu top up. Tapi kamu perlu ingat, setiap kamu top up, ada kena biaya 2.750. Jadi pastikan kamu kalau top up jangan terlalu sering ya, teman. Kalau bisa langsung sekali top up, langsung jumlah gede, tapi nggak sering-sering top up. Nah, berikutnya aku pengen menjawab beberapa pertanyaan mengenai perhitungan ya, teman. Ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama dari Kak Velto Playland, mau tanya Kak, perhitungan pendapatan RC ini gimana ya? Kok kayaknya lebih sedikit dari rate bunga? Saya coba pakai fitur kalkulator pendapatan kok beda jauh dengan hasil hitung-hitungan manual di Excel. Nah, ini perhitungannya ya, teman. Pertanyaannya adalah, apakah itu terpotong fee aplikasi atau biaya transfer antar bank atau apa ya? Kemudian dari Cute Fang juga, Kak, saya melakukan pendanaan rupiah cepat sebesar 1,4 juta periode 180 hari, bunganya sekian, terus perhitungannya sekian, tapi kenapa di riwayat pendanaan bunganya sekian ya? Rencana pengembalian seharusnya kan di akhir periode setelah 180 hari. Tapi kenapa kok dibagi menjadi 12 periode ya, bukan lamsam di akhir periode? Jadi bingung, Kak. Nah, jadi gini ya, teman. Simpelnya, saat ini kalau kamu melakukan pendanaan di website sama di mobile, itu hasilnya bakal berbeda. Dimana kalau misalnya kamu melakukan pendanaan dengan cara di mobile, itu kamu bakal dikembalikannya setiap 2 minggu. Jadi istilahnya itu bakal dicicil ya, pengembalian setiap 2 minggu dibalikin sebagian, 2 minggu lagi balikin sebagian, 2 minggu lagi balikin sebagian. Sampai kalau misalnya nanti tenornya udah habis, itu baru semua dana kamu kembali. Cuma kalau misalnya kamu melakukan perhitungan bunganya, nanti aku bakal tunjukin ya. Nah, kalau di website ini, saat kamu mendanai, itu nanti kamu bakal ambil dana pokok plus returnnya di akhir periode, teman. Nah, untuk perhitungannya gimana? Perhitungannya bakal sedikit ribet ya, teman. Kalau misalnya kamu ke bagian riwayat, nah di sini kan aku ada pendanaan yang waktu itu 8,5 juta dan 1,5 juta. Ini yang melalui HP ya, teman. Nah, di sini aku udah masukin, kalau misalnya kamu lihat, di sini kan 8,5 juta ya, teman. Nah, gimana cara hitungnya? Pertama, kamu hitung dulu ada
ada berapa tenornya. Oh iya, untuk perhitungannya ini sebenarnya aku pribadi juga masih mendalami ya, teman. Cuman aku dapat perhitungan ini dari salah satu member yang ada di grup Telegram menjelaskan kalau perhitungannya itu seperti ini. Tapi aku pribadi masih dalam proses mendalami perhitungan ini ya, teman. Nah, jadi kalau misal kamu danain 8 juta, di sini kamu lihat ya. Misalnya aku danain 8 juta setengah. Nah, kalau kamu lihat di sini pengembalianku dibalikinnya sebanyak 6 kali ya. Nah, gimana cara hitungnya? Pertama, modalnya ini kamu bagi 6 dulu ya, teman. Di sini kan ada pendanaannya 8,5 juta. Kemudian pengembaliannya ada 6 kali. Ya, artinya setiap kali pengembalian adalah 1.416.067. Nah, kemudian kita jabarin angkanya di sini. Setelah itu, di sini kita bakal masukin angka ini ya, teman. 15, 30, 45, 60, 75, 90. Nah, ini angkanya apa? Ini adalah setiap 2 minggu. Nanti kan dana kita dibalikin secara berkala. Kemudian kita masukin persenannya di sini, yaitu bunga return tahunan yang kita dapat. Di sini angkanya 19% ya, teman. Nah, kemudian di sini kita tinggal masukin rumusnya aja, yaitu modal awal dikalikan dengan tenornya, yaitu 15 hari, kemudian dikalikan bunganya 19%, kemudian dibagi dengan 365. Karena ini adalah return per tahun ya, teman, maka dari itu harus dibagi 365 lagi. Nah, kalau udah, nanti kamu bakal ketemu angkanya segini, kemudian kalau misal kamu paste ke bawah, nanti angkanya bakal jadi sekian ya, teman. Setelah itu, kamu tinggal jumlahin dengan angka yang di awal ini. Nah, kalau misal kamu lihat di sini udah sama ya, teman. Nih, kamu bisa bandingin dengan aplikasi di layar HP ini 1427720. Ini 1427728. Angkanya ini emang beda dikit ya, teman. Karena entah kenapa kalau misalnya rupiah cepat ini biasa selalu ada perbedaan dikit angkanya. Dari awal kali aku melakukan perhitungan juga selalu begitu ya, teman. Angkanya nggak exact bulat, nggak kayak di aplikasi Asetku ataupun EasyCash. Cuma aku pribadi masih belum tahu kenapa. Nanti aku bakal coba konfirmasi ke RM-nya. Nih, kemudian angka keduanya 1438790. Di sini 1438766. Kemudian 1449852, 1449816. Kemudian di sini 1460913, 1460866. Kemudian di sini 1471975, 1471916. Cuman beda dikit-dikit ya, kan? Kemudian di sini 1483037, 1482966. Nah, yang artinya kalau misal di total, semua total pengembaliannya bakal jadi segini ya, kan? Gimana kalau misal angka ini kamu hitung dengan return pengembalian yang sistemnya di PC? Yang di PC returnnya bakal lebih tinggi, teman. Tapi kenapa gitu? Ini karena kalau misalnya kamu reinvestasikan uang ini setiap 2 minggu, nanti harusnya sih bakal sama ya, teman, hasilnya. Nah, kalau misalnya kita lihat ke pinjaman kedua, ini juga sama ya, teman. Di sini ada pinjaman kedua aku yang aku danai di mobile. Kamu bisa lihat di sini, aku masukin 1,5 juta. Di sini 1,5 juta, kemudian dibagi 6 karena 6 kali pengembalian, terus di sini 250.000. Jabarin semua, kita jabarin semua lagi, kita masukkan rumusnya lagi dan perhitungannya sama lagi ya, teman. 251950, 251952. Di sini 253900, 253904, 255850. Di sini 255856. Kemudian di sini 257800, 257808, 259950, 259760, 261700, 261712. Nah, kalau misalnya total jadinya segini ya, teman. Nah, jadi kalau misal kamu melakukan pendanaan yang di mobile, kamu hitungannya bakal seperti ini ya. Tapi kalau misal kamu melakukan pendanaan di website, perhitungannya bakal jauh lebih simpel, teman-teman. Kan waktu itu aku coba danain yang di website 3.480.000. Yang kita bisa lihat di sini ya. Kita tinggal jabarin 3480.000, kemudian kita tenornya 90 hari, bunganya segini, kemudian kita masukin ke rumus ini ya, teman, yaitu pendanaan dikali tenor dikali bunga dibagi dengan 365. Hasilnya 163.036. Kalau kamu cek di sini, nih ya, teman, 162864. Di sini 163036 ya, cuma beda dikit ya, teman. Seperti yang tadi aku bilang, kalau rupiah cepat selalu ada perhitungannya beda dikit. Akhirnya pas jatuh tempo, uangnya bakal jadi segini. Nah, jadi gitu teman, cara untuk sistem perhitungan di rupiah cepat ini. Ya udah, mungkin kita bakal coba mendanai di rupiah cepat. Tapi kalau aku pribadi, karena aku lebih suka sistem perhitungannya yang kita langsung lamsam, kemudian di akhir tenor langsung terima semua dana pokok beserta bunganya, yang aku suka seperti di EasyCash gitu. Maka dari itu, aku pribadi lebih milih untuk melakukan pendanaan melalui rupiah cepat yang di website ya, teman. Ya udah, kita bakal langsung melakukan pendanaan aja. Caranya gimana? Kalau kamu pengen melakukan pendanaan di website, kamu tinggal ke pendanaan.rupiahcepat.co.id. Kemudian kamu tinggal login di sini ya, teman. Kalau misalnya kamu udah login di rupiah cepat yang di website, nanti harusnya di HP kamu bakal di-kick secara otomatis ya. Tuh, kamu bisa lihat sekarang di HP aku udah di-kick secara otomatis ya, teman. Karena kita udah melakukan login di website rupiah cepat ini. Nah, di sini aku bakal melakukan pendanaannya. Gimana cara melakukan pendanaan? Kamu bisa ikuti step berikut ini. Pertama, kamu klik ke bagian home dulu. Di sini kamu tinggal pilih tenornya mau yang mana ya, teman. Nah, aku pengen ambil tenor yang paling panjang di sini, yaitu 19% ya, teman. Kita tinggal pencet investasi di sini. Nah, kalau misalnya kita masukin semua dana kita pencet semua. Kemudian kita tinggal pencet
berikan pinjaman ya teman. Nih kamu bisa lihat pengembaliannya adalah 10.468.000. Coba kita masukin ke rumus hitung-hitungannya ini ya. Kita masalah masukin 10 juta. Kemudian kita ambil tenornya yang 90 hari, bunganya 19%. Nah, ini sini kamu bisa lihat ya, returnnya adalah 468.493. 468.000. Cuman beda 400 rupiah ya, men. Kalau misal kamu menggunakan yang di mobile, nih kamu bisa lihat angkanya jadi berapa. Nih, total pengembaliannya jadi 10.273.000 ya, teman. Beda ya, pengembaliannya yang di website lebih tinggi. Tapi kenapa lebih tinggi? Karena nih pastinya yang di website itu sifatnya lamsam ya. Kalau misalnya di sini kan setiap 2 minggu kamu dapat cash flow. Terus uangnya kalau misal kamu reinvestasikan, nanti harusnya bakal sama ya, men. Tapi untuk aku pribadi lebih suka pendanaan yang langsung di akhir tenor kita langsung dapat bunga beserta dengan returnnya. Kalau buat kamu, nanti kamu sesuaikan ya. Nanti aku bakal kasih kesimpulan di sini. Yaudah, kita tinggal pencet konfirmasi investasi. Pendanaan sukses. Kalau misal kita pencet saya di sini, sekarang total asetku udah bertambah menjadi 80 juta sekian ya, men. Nah, sekarang saldo tersediaku udah menjadi 0 ya, men. Oke, sekarang kita bakal bahas ke kesimpulannya. Nah, dari perhitungan kali ini kita bakal sampai kesimpulan bahwa kalau misalnya kamu suka investasi yang membelikan cash flow kamu setiap 2 minggu, kamu suka investasi yang ada cash flow-nya, jadi kamu setiap 2 minggu dapat uang masuk, nah, kamu lebih cocok menggunakan rupiah cepat yang di mobile ya, teman. Jadi nanti setiap 2 minggu kamu bakal dikasih dana pokok plus returnnya, dan semakin lama semakin gede. Ini kamu bisa lihat di sini returnnya makin naik sampai terakhir kalau dijumlahin, kalau diinvestasikan kembali bakal sama ya, teman. Poin kedua, kalau kamu suka investasi yang sifatnya lamsam, langsung memberi return di akhir tenor, kamu gunakan rupiah cepat yang di website, yaitu ini ya, teman, yaitu rupiah cepat yang di website. Jadi kamu dananya lewat website ya, teman. Kalau misal kamu tipe ya orang yang nggak perlu banget cash flow, terus juga kamu mendanai di sini itu juga menggunakan uang dingin, terus juga kamu lebih incar return yang langsung di akhir, kamu juga bisa nggak sentuh uang itu dalam jangka lama, kamu nggak perlu cash flow 2 mingguan, kamu akan lebih cocok langsung pakai rupiah cepat di website, atau kamu bisa mendanai dengan cara yang aku tunjukkan tadi melalui di PC ya, teman. Aku pribadi, aku lebih suka pendanaan yang dilakukan di website, karena dengan melakukan ini, jadi aku nggak perlu ribet-ribet nanti setiap 2 minggu dapat cash flow-nya diinvestasikan kembali, nggak perlu ya, teman. Kita tinggal langsung nunggu sampai di akhir tenor, nanti setelah 90 hari ini beres, aku harus dapat dana pokok beserta dengan bunganya. Kemudian di sini poin ketiga, sesuaikan dengan tujuan keuangan kamu. Nah, ini kamu bisa sesuaikan ya. Kalau misalnya katakan kamu emang pengen uang ini dipakainya berapa bulan lagi, ya kamu bisa sesuaikan juga dengan cara yang satu ini. Atau misalnya kamu tipe orang yang pengen cash flow seperti yang tadi aku bilang, boleh juga kamu mendanainya di rupiah cepat yang di mobile. Terakhir adalah sesuaikan dengan strategi investasi kamu. Strategi investasi gimana? Maksudnya kalau misalnya kamu contoh, kamu pengen pakai uang ini, returnnya pengen kamu investasikan ke tempat lain. Nah, boleh juga kamu menggunakan rupiah cepat mobile. Jadi misalnya kamu setiap 2 minggu kamu dapat cash flow-nya kamu masukin ke Bibit, atau cash flow-nya kamu masukin ke platform lain, kamu pindahin. Atau mungkin cash flow-nya kamu pakai buat dollar cost average saham. Ya, itu boleh juga. Maka dari itu, di sini sesuaikan dengan strategi investasi kamu. Nah, kalau aku pribadi, aku udah punya budgeting masing-masing ya, teman. Buat saham masuknya berapa, buat P2P masuknya berapa, terus nanti P2P yang ini masuknya berapa, terus juga reksadana masuknya berapa. Jadi aku nggak perlu cash flow 2 mingguan. Tapi kalau kamu misalnya pengen melakukannya secara 2 mingguan, baru top up ke tempat lain, itu juga boleh. Maka dari itu aku bilangnya sesuaikan dengan strategi investasi kamu ya, teman. Menurut aku pribadi, nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Semua ini tergantung kamunya lagi. Semua instrumen itu sama aja, tergantung gimana cara investor mengelola dana mereka ya, teman. Gimana cara kita melakukan investasinya, alokasinya, pengaturan resikonya, dan sebagainya macamnya ya, teman. Nah, jadi buat Kak Cute Fang Fang, semoga ini bisa menjawab kamu ya, sama buat Kak Fail to Play lain. Kalau misalnya kamu bingung, kamu bisa download spreadsheet ini, nanti kamu bisa otak-atik angkanya di sini ya, teman. Cuma kalau misal kamu nggak mau pusing, ya udah kamu mendanainya di rupiah cepat yang di website aja. Itu mungkin bakal lebih simple karena kamu nggak perlu dapat setiap 2 minggu ya, teman. Tapi semua itu disesuaikan dengan tujuan keuangan kamu lagi. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Bagi kamu yang baru mau invest, kamu boleh menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi ya. Sekian video dari aku, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.